Napoleon gagal memuaskan banyak kritikus dan penonton lewat kisah cinta Kaisar Prancis yang dibintangi Joaquin Phoenix. Napoleon, karya Ridley Scott, gagal memuaskan banyak kritikus dan penonton melalui kisah cinta Kaisar Prancis yang dibintangi Kaisar Phoenix di forum eksekutif terbesar dunia yaitu Rotten Tomatoes. Film ini mendapatkan skor poin 59% dari 284 eksekutif dunia yang membuat ulasan dan skor poin hanya 58% dari 1000 penonton yang membuat ulasan tentang film ini. Hal ini menunjukkan bahwa film ini tidak berhasil mencapai standar yang diharapkan oleh banyak pihak dan memberikan ruang bagi diskusi seputar kegagalan film ini dalam memuaskan para penonton dan kritikusnya. Dalam hal ini, kontroversi seputar respon karya film Napoleon menjadi subjek menarik dalam memahami bagaimana kritik dan tanggapan penonton dapat mempengaruhi persepsi terhadap sebuah karya seni. Napoleon mendapat ulasan yang kurang menguntungkan dari kritik dan penonton yang menyatakan bahwa film ini menghadirkan kisah yang canggung, melelahkan, dan terlalu membosankan untuk sebuah karya epik yang legendaris. Meskipun harapan terhadap film ini tinggi, namun respon yang kurang positif dari kritikus dan penonton menunjukkan bahwa kisah yang disajikan tidak berhasil memenuhi ekspektasi yang ada. Hal ini membuat kritikus dan penonton membuka diskusi yang sangat buruk untuk sebuah karya seni yang dapat diterima oleh masyarakat, serta bagaimana interpretasi kisah sejarah dalam media visual dapat mempengaruhi persepsi terhadap sebuah karya film. Napoleon menjadi subjek yang menarik dalam memahami bagaimana kritik dan tanggapan penonton sangat-sangat mempengaruhi penerimaan sebuah karya seni film di dalam masyarakat. Film Napoleon mendapat kritik pedas dari seorang kritikus film terkenal bernama Rex Reed dari Observer. Reed mencatat film ini sebagai kolosal yang sangat membosankan, yang tidak memiliki gairah, tidak menarik, tidak seksi, dan sangat-sangat tidak menghibur. Kecuali kuda-kuda yang meledak dengan isi perut terburai di medan pertempuran, itu saja bagian menariknya. Kritik yang tajam ini menyoroti bagaimana film ini gagal memenuhi harapan masyarakat pecinta film kolosal. Beberapa kritikus lain justru menyoroti sosok aktor Joaquin Phoenix yang dinilai terlalu berlebihan dalam memerankan karakter Napoleon yang selama ini dikenal berwatak angkuh dan kejam, namun berkarisma. Respon terhadap penampilan Phoenix dalam peran ini menjadi perbincangan menarik dalam memahami bagaimana interpretasi sejarah dan karakter seorang tokoh dapat mempengaruhi persepsi terhadap sebuah film. Diskusi seputar penampilan aktor ini membuka ruang bagaimana interpretasi karakter sejarah dalam media visual, serta bagaimana respon eksekutif dan penonton dapat mempengaruhi penerimaan sebuah karya seni. Dengan demikian, penilaian yang berlebihan terhadap penampilan Joaquin Phoenix dalam peran Napoleon mendapat kritikan pedas. Kritikus pedas Odie Henderson dari Boston Globe memberikan poin sangat-sangat rendah, yaitu hanya 1,5 poin, dan menyentil pendalaman karakter dari Phoenix yang tidak organik dalam mempresentasikan wujud Napoleon di layar lebar. Menurutnya, penampilan Phoenix terlihat kurang pas dan kurang berkarisma. Respon tajam ini menjadi sorotan menarik dalam mengeksplorasi bagaimana interpretasi sejarah dan karakter seorang tokoh sangat tidak sesuai dengan apa yang terlihat mata dan apa yang ada di pemikiran si penonton. Film Napoleon menjadi perbincangan hangat dengan reuni antara Ridley Scott sebagai sutradara dan Joaquin Phoenix sebagai pemeran utamanya yang sebelumnya berhasil bekerja sama dalam film Gladiator. Namun, kritikus-kritikus film menyoroti bahwa film ini terlalu bergantung pada
gagasan tentang pria pemarah kecil yang menempel dalam wujud Napoleon. Penampilan Phoenix menurut para kritikus justru menyampaikan kemarahan-kemarahannya ala Donald Bebek di tengah-tengah konflik film ini. Napoleon memang berhasil mendominasi box office di Prancis, namun sayangnya film ini menuai ulasan negatif. Adam Neyman dari Ranger setuju dengan pemandangan ini, khususnya dalam hal penampilan Joaquin Phoenix yang dianggap kurang menggugah. Akan tetapi Neyman menyalahkan sang sutradaranya Ridley Scott atas kekurangan ini. Film berdurasi 158 menit ini atau 2 jam lebih menjadi sorotan atas kekurangjelasan arah cerita yang diusung oleh sang sutradara Scott. Menurut Richard Lawson dari Vanity Fair, plot film ini dianggap tergesa-gesa dan hanya ditopang oleh beberapa adegan lucu tanpa kejelasan dalam dialog-dialognya yang seharusnya disampaikan dengan baik. Kritik ini menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan sutradara dalam mengembangkan alur cerita dan menghadirkan dialog yang memadai untuk mendukung keseluruhan film. Kritikus David Fear dari Rolling Stone juga menyuarakan ketidakpuasannya terhadap kisah yang dihadirkan oleh Scott dalam film ini. Kalian akan terjebak dalam perenungan sebuah epik yang tidak koheren, yang mana kekurangannya juga tidak bisa mengimbangi kebesaran status legendanya, tapi justru muncul dengan perspektif yang tidak jelas, ungkap Fair. Kritik ini menarik kesimpulan film ini untuk menyajikan kisah yang koheren dan memadai, serta menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sebuah kisah epik seharusnya dihadirkan agar dapat memenuhi harapan penonton dan kritikus. Meski terdapat sanggahan tajam dari ulasan-ulasan negatif, beberapa kritikus masih memandang Napoleon sebagai upaya yang baik untuk mengangkat kisah legendaris yang memiliki dampak besar dalam sejarah manusia. Menurut Sergio Brusten dalam ulasannya di Los Angeles Times, hal terbaik dari Napoleon terletak pada adegan-adegan yang berhasil menghasilkan hubungan intens antara Napoleon Bonaparte dan istrinya Josephine. Dalam ulasannya di majalah Time, Stephen Jacari menyatakan bahwa meskipun film ini memiliki banyak kekurangan yang sulit untuk dihitung, seperti korban-korban di medan perang, namun terdapat sesuatu yang agak memikat, yaitu teknik pengambilan gambarnya yang pas dengan sejarah. Mondandal Gardis dari New York Times juga memberikan pujian bagi sempalan kisah yang diupayakan oleh Scott dan Phoenix untuk tidak fokus pada sisi sejarah. Serupa dengan dua komentar kritikus sebelumnya, Brian Lauren dari CNN juga memberikan pujian dengan menyebut bahwa film ini memiliki produksi teknis yang luar biasa dalam hal gambar. Meskipun dia juga mencatat bahwa film ini tidak seperti kemenangan perang yang digambarkan. Pada akhirnya, film Napoleon karya Ridley Scott ini hanya mengangkat kisah hidup sang kaisar Prancis Napoleon Bonaparte yang diperankan oleh Joaquin Phoenix. Film ini hanya menyoroti perjalanan Napoleon dari awal hingga menjadi kaisar serta perjalanan cintanya dengan Josephine. Walaupun dalam kisah sepak terjang di film ini banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan sejarah. Dengan sutradara Ridley Scott dan naskah garapan David Scarpa, film ini menjanjikan gambaran yang mendalam tentang kehidupan Napoleon dari versi sang sutradara saja. Menariknya, film ini menjadi karya ke-28 dari sutradara Inggris berusia 86 tahun tersebut, menampilkan eksplorasi yang menarik dari sudut pandang yang unik tentang sejarah dan karakter Napoleon Bonaparte. Diharapkan bahwa film ini dapat memberikan pandangan yang segar dan menarik tentang salah satu tokoh sejarah paling ikonik dalam sejarah Eropa.